Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit. Terus selalu terapkan protokol kesehatannya dimanapun kalian berada. Oke, untuk pelajaran tema 1 subtema 3 subtema 1 ya, masih di subtema 1, yaitu pembelajaran ketiga. Ibu akan share di media YouTube nanti. Untuk lebih jelasnya kalian perhatikan dari awal sampai akhir ada tugas apa tidaknya. Kalau misalnya ibu beritahu dari awal ada tugas atau enggaknya, khawatir kalian fokusnya ke tugasnya saja gitu. Jadi kalian perhatikan, simak dari awal sampai akhir. Kalau misalnya durasinya panjang, mungkin ibu dibuat jadi 2 part ya, jadi 2 sesi. Nanti pokoknya kalian simak dari awal sampai akhir. Oke? Selamat belajar. Kita perhatikan, kita lanjut ke pembelajaran. Oke, yang pertama kita akan belajar tema 1. Subtema 1 dan pembelajaran ketiga. Nah, yang akan kita bahas yang pertama itu PPKN KD 3.1 dan KD 4.1. Kalian bisa lihat di layar utama kalian. Di sini ada nilai-nilai yang terkandung dalam tiap-tiap sila Pancasila. Nah, di sini kita akan bahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai dalam Pancasila menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Jadi bukan hanya tahu sila Pancasila ke-1, ke-2, ke-3, tapi kalian harus tahu juga nilai dari Pancasila ke-1 itu apa gitu, ke-2 itu apa gitu. Dengan mengamalkan Pancasila, masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, serta agama hingga kini dapat hidup saling berdampingan dengan rukun dan damai. Nah, ini kenapa sih disusun harus ada sila-sila Pancasila itu yang wajib kalian ketahui dari SD itu. Jadi bukan cuma hanya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tapi di situ kamu harus tahu juga apa sih makna dari sila pertama, apa sih nilai-nilai yang harus kita pelajari dari sila pertama, sila kedua dan berikutnya gitu. Oleh sebab itu, kita harus tetap memelihara nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Nah, di sini ada 5 Pancasila memiliki nilai masing-masing. Kita lihat ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila yang pertama itu memiliki nilai bahwa masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah penciptanya. Ini nilai sila dari Pancasila ke-1 ya. Jadi, kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta gitu, mengakui adanya Tuhan adalah pencipta alam semesta. Nah, terus sila ini juga menekankan bahwa kita harus saling menghormati antar umat beragama Indonesia. Jadi bukan hanya, saya agama Islam, berarti kita harus percaya adanya Allah. Nah, terus saya agamanya Kristen, berarti harus percaya sama Tuhannya, dan yang agama lain pun sama. Jadi dari satu sisi ini, meskipun kita harus mengetahui adanya Tuhan, dan kita pun gak boleh dan kita pun harus saling menghormati antar umat beragama juga. Misalnya menghormati orang yang sedang beribadah gitu. Dan yang lainnya nanti kita bahas di slide berikutnya. Terus yang kedua, itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih nilainya? Yaitu mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia. Nah, di sini di makna sila kedua, yaitu setiap manusia itu harus memiliki hak dan kewajiban yang sama, ya, tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia. Nah, terus kayak berantem itu nggak boleh. Kenapa diadainnya ada 5 sila tersebut? Kita harus wajib
tahu juga gitu nilai-nilainya, supaya kalian tuh mengamalkan di kehidupan kalian sehari-hari. Bukan cuma hanya tahu sila ke-1 ketuhanan, tapi sedangkan kalian nggak tahu apa sih maknanya gitu. Nah, jadi di sini kita akan belajar ya, kalian simak baik-baik. Oke, yang kedua tadi udah tahu ya. Nah, di sini memiliki hak dan kewajiban yang sama, sikap tegang rasa, saling mencintai, terus melakukan kegiatan kemanusiaan yang berbentuk pengamalan nilai sila kedua masyarakat. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu ada Persatuan Indonesia. Nah, makna dari Persatuan Indonesia dan nilai-nilainya yaitu diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, kalau ini kalian harus cinta banget nih sama tanah air dengan cara melakukan upacara gitu, upacara peringatan 17 Agustusan gitu. Terus kayak perlombaan-perlombaan juga itu termasuk gitu ya, masuk ke Persatuan Indonesia atau cinta tanah air. Rela berkorban bagi bangsa dan negara agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga gitu. Jadi kalian tuh harus rela nih berkorban untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia gitu. Oke, lanjut yang keempat itu ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, makna dari sila tersebut yaitu pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Contohnya itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kayak pemilihan ketua kelas, bermusyawarah ya, bermusyawarah dulu kayak pemilihan ketua RT gitu. Jadi bermusyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan. Jadi bukan hanya kata menurut ini harus kayak gini, harus ini. Kita kalau bermusyawarah itu mengumpulkan berbagai ide gitu. Kita harus menghormati ide ini, ide itu. Jangan sampai ide si A mah jelek, ide si B mah jelek gitu. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya tidak mewujudkan sila keempat gitu. Oke, lanjut yaitu ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sila kelima ini mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah, ini tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum ya. Jadi, setiap warga negara harus menghargai kerja keras orang lain. Misalnya, contohnya ada orang yang sedang membangun jalan. Nih, lagi dicor nih jalan. Tiba-tiba kamu lagi main sepedaan. Nah, itu kamu lanjut aja nginjek jalan-jalan yang basah, itu kan namanya merugikan ya. Jadi kamu gak menghargai kerja keras orang gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ayah berlatih itu ada di halaman 11. Di halaman 10. Ya, ini kita bahas bareng-bareng ya. Mungkin nanti kalian ditulis di buku tulis kalian ya. Nanti ditulis di buku tulis kalian yang ayo berlatih ini. Oke, kita bahas bareng-bareng. Tuliskan bunyi Pancasila dan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung. Nah, ini bunyi Pancasila sama tuliskan perilaku yang sesuainya apa gitu. Oke, ini udah Ibu tulis. Yang pertama, sila ke-1 yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih perilaku yang sesuainya? Yang pertama, menghormati teman yang sedang beribadah. Nih, yang tadi udah Ibu sebutin ya. Karena ketuhanan yang Maha Esa ini berhubungan dengan agama, dengan ketuhanan gitu. Jadi kita harus menghormati teman yang sedang beribadah. Nah, selain itu selalu menghargai agama lain. Misalnya, kamu ketemu sama teman yang agama non-muslim. Misalnya kamu muslim nih. Terus kamu mengejek lah, kamu inilah, kamu menghina, apaan sih agama ini mah agamanya gini gitu. Misalnya agama Kristen mah agamanya gini. Itu ngejelek-jelekin tuh gak boleh. Itu berarti kamu tidak mencerminkan sila ke-1 gitu. Terus yang ketiga itu ada selalu taat dalam menjalankan ibadah. Nah, kamu nih ngaku ini sila pertama. Terus kamu ngakuin sebagai muslim, tapi kamu gak pernah menjalankan ibadahnya, gak pernah sholat Jumat, gak pernah ngaji. Kalau kata orang tuh Islam KTP gitu kan. Nah, itu sama aja tidak mencerminkan atau tidak menjalankan bunyi sila ke-1 gitu. Oke, yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab.
Apa sih perilaku yang sesuainya? Kalian bisa lihat nih, perilaku yang sesuainya yaitu membantu teman yang terkena musibah. Ya, bentar. Ibu tadi tuh ada pensilnya. Bentar ya. Oke, kita lanjut, yaitu sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa sih perilaku yang sesuainya? Yaitu membantu teman yang terkena musibah. Nah, kalau ini kita peduli sama teman atau peduli sama orang-orang yang kena musibah. Misalnya temennya ada yang kena musibah kebakaran, kita peduli nih, kita gak ada uang atau apa, tapi kita punya baju-baju yang layak buat diberikan kepada mereka gitu, karena kan mungkin udah terbakar semuanya. Terus emang namanya orang yang lagi musibah itu apapun yang kalian berikan pasti dia membutuhkan. Ya, jadi meskipun saya gak punya uang nih, tapi saya punya baju-baju yang layak dipakai, terus saya punya makanan nih yang belum kemakan, itu kalian berikan, itu kalian mencerminkan yaitu sila kedua gitu. Terus tidak memilih-milih dalam berteman. Nah, ini juga nih dalam kehidupan pendidikan ya, masih banyak siswa yang sering memilih-milih teman. Ya udah yuk kita main sama dia aja, dia pinter misalnya, dia kaya, dia ini itu gitu. Tapi sedangkan temannya yang satu lagi diasingin, didiemin, itu gak boleh. Itu rugi buat diri kamu sendiri juga gitu. Yang teman yang diasingin atau teman yang dijauhin sama teman-temannya, kalau misalnya dia mikirin masa depannya gitu, ada kemauan, dia usaha. Kan kadang banyak orang yang dalam agama Islam tuh ada doa yang paling terkabul, itu doa yang orang-orang terzolimi, karena emang sakit hati gitu. Makanya jangan sampai kamu menzolimi orang terus orang tersebut mendoakan gitu. Siapa tahu berapa tahun kemudian dia bisa jadi bos kalian gitu, dia bisa jadi seorang dokter yang kalian tuh dulu kalian udah menjauhinya, udah gak pernah diajak main, tapi berapa tahun kemudian dia jadi dokter, dia kalian malah mau ngedeketinnya. Karena kan orang tuh kalau udah banyak uang, udah jadi profesi yang dalam satu sisi tuh udah tinggi, pasti banyak yang deketin. Tapi pas saat orang itu belum ada apa-apanya, banyak yang jauhin gitu. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya tidak mencerminkan sila kedua gitu. Oke, selanjutnya yaitu tidak mau perlakukan orang lain dengan seenak hati. Apa sih maksudnya? Nah, misalnya kamu nih nyuruh teman kamu, yuk suruh aja kayak bener-bener babu gitu digituin. Terus suruh aja, itu kan seenak hati kalian, sedangkan kalian gak ngehargain apa yang dia rasain gitu. Karena dia takut lah sama kamu misalnya, itu gak boleh juga. Oke, yang ketiga itu ada sila ketiga itu persatuan Indonesia, yaitu mencintai dan membeli produk dalam negeri. Nah, persatuan Indonesia berarti kita cinta tanah air. Mencintai dan membeli produk dalam negeri itu tandanya kita cinta tanah air. Kenapa? Karena barang-barang yang di dalam negeri, produk-produk Indonesia, kalau kalian cinta tanah air pasti kalian membelinya gitu, karena itu masuk ke uang kas negara juga. Kalau dari luar itu gak masuk, paling dari pajak gitu. Kayak misalnya sekarang banyak produk-produk yang dari luar, apalagi orang tuh lebih bangga gitu beli produk-produk luar gitu. Itu namanya itu tuh tidak cinta tanah air gitu. Makanya lebih bangga jalan-jalan ke luar negeri dibandingkan sama Indonesia sendiri. Itu namanya tidak cinta tanah air. Kenapa? Karena Indonesia itu dalam satu sisi masih banyak wisata-wisata yang wajib kalian datengin, bukan wajib, maksudnya itu harus kalian datengin gitu. Jangan dulu mentingin ke luar negeri. Di Indonesia aja masih banyak wisata-wisata yang jarang orang datengin gitu, yang masih asri, indah, yang jarang didatengin gitu orang, karena lebih ke gengsi gitu ya. Jalan-jalan ke luar negeri itu lebih dibilang wow daripada di Indonesia sendiri. Itu namanya tidak cinta tanah air gitu. Oke, ikut dalam kegiatan gotong royong. Nah, ini juga termasuk nih, kalian ikut nih gotong royong nih, di daerah kalian ada yang lagi gotong royong, terus kamu ikut. Nah, itu namanya kamu
cinta tanah air. Kalau misalnya yang lain lagi gotong royong, sedangkan kamu tiduran, diem di rumah, atau misalnya temannya lagi piket, kamunya malah diem aja, itu namanya tidak cinta tanah air atau tidak mencerminkan sila ketiga. Oke, selanjutnya itu ada selalu menjalin silaturahim antar sesama. Nah, meskipun kita lagi pandemi nih, bukan berarti silaturahim kita terputus ya. Kita masih punya handphone gitu. Kita hidup di kota, kita nggak hidup di pelosok yang susah sinyal gitu. Kita masih bersyukur hidup di kota, masih sering, dalam artian tuh sinyalnya masih lancar, masih bisa kita video call gitu, atau di yang lainnya. Itu cara mengganti silaturahim kalau misalnya tatap muka gitu, cara menggantinya. Kayak misalnya kita lagi Google Meet, itu kan namanya kita silaturahim. Oh, itu nih Mbak Im, oh ini teman kita misalnya gitu. Oke, lanjut. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang mencerminkan sila keempat yaitu kayak mengikuti pemilihan ketua kelas. Ini bermusyawarah ya. Jadi bermusyawarah untuk menghasilkan mufakat. Ikut pemilihan ketua kelas, kita diskusi dulu nih ketua kelas. Nah, itu termasuk mencerminkan sila keempat. Terus menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah. Jadi nyelesain masalah tuh jangan hanya sendiri gitu, egois itu namanya. Gitu. Kalau masalah umum ya. Ya, jadi kita bermusyawarah dulu, misalnya masalah umum kayak di kelas atau di rumah gitu. Musyawarah dulu baru hasilnya kita serahin gitu. Oke, lanjut yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini berarti untuk mencerminkan sila kelima yaitu gemar menabung dan menghemat uang jajan. Nah, terus tidak membedakan orang antar orang miskin dan orang kaya, ini sama ya. Adil ya namanya, ini adil, berarti kita harus adil gitu. Tidak membeda-bedakan. Oke, kita lanjut. Nah, ini peta Indonesia. Kalian ini mana ya Ibu? Tadi pensilnya gak ada sih. Ya udah. Kalian lihat di layar. Ini ada peta Indonesia. Nah, di sini kita akan bahas langsung ke letak geografis Indonesia, yaitu masih di halaman 10 ya. Letak geografis Indonesia. Oke, kalian lihat ada sebelah timur itu ada Samudra Pasifik. Nih sebelah timur, aduh Ibu, gak ada itunya lagi, mana ya? Bentar ya. Oke, ada di sebelah timur yaitu nih sebelah timur nih. Itu Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia itu apa sih? Ya, keadaan Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Letak geografis itu letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya. Nah, jadi letak yang dilihat dari kenyataannya. Indonesia itu berada di mana sih? Dikelilingi apa sih gitu. Nah, itu letak geografis. Nah, terus secara geografis Indonesia terletak di antara benua Australia. Jadi ada dua benua, Australia dan benua Asia ya. Yang sebelah utara benua Asia, yang sebelah utara kalian lihat yaitu benua Asia, dan yang sebelah selatan itu benua Australia. Letak Indonesia di tengah-tengah dua benua tersebut. Nah, terus serta dua samudra geografis. Jadi samudra itu laut yang enggak apa ya, yang paling besar gitu. Yang jarang orang ke situ karena saking luasnya gitu. Ada beberapa laut itu yang bisa dilalui kapal dan ada beberapa laut yang nggak bisa. Kayak contohnya samudra itu nggak bisa dilalui beberapa kapal karena saking besarnya gitu. Oke, kita lihat lagi yang sebelah timur nih, sebelah timur nih ada garis kuning tuh Ibu, cuma bisa garisin gitu. Itu sebelah timur yaitu Samudra Pasifik ya, dan Papua Nugini itu di sini ya. Ini Papua Nugini nih. Dan Papua Nugini ya. Jadi di sebelah timur Samudra Indonesia itu dikelilingi dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini.
Oke, di sebelah utara, ini utara Asia, ini Asia yang ada garis kuningnya ya. Di sebelah utara itu Asia ya. Selat Malaka, terus Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik dan Malaysia Timur. Gitu. Ini dikelilinginya nih, di sebelah Asia. Oke, terus di sebelah barat itu ada Samudra Hindia. Ini Samudra Hindia sebelah barat. Dan selanjutnya ada di sebelah selatan yaitu Australia. Nih, Jakarta tuh adanya di sini nih titik ya. Nih, ini benua Australia. Samudra juga tuh. Oke, kita lihat lagi. Jadi di sebelah selatan tuh ada Australia, terus Samudra Hindia, Laut Timur dan Laut Arafura. Jadi itu samudra yang kalau lewat kayak pantai Pelabuhan Ratu itu ombaknya besar nih. Ini kan di selat nih. Itu karena dia lautnya nyatu ke samudra gitu. Oke, kita lanjut. Oke. Letak astronomis. Tadi letak geografis udah dijelaskan ya, yaitu letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi, letaknya gitu. Nanti juga akan belajar tentang, kan ini kalau ini mah tentang letak geografis Indonesia. Mungkin nanti ada daerah pulau gitu, misalnya Pulau Jawa, letak geografisnya apa aja, Bali dan sebagainya. Kita sekarang ke letak astronomis, yaitu letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang adalah garis hayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi, dan garis lintang itu membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Itu garis lintang itu membagi bumi menjadi dua belahan, kutub utara sama kutub selatan. Ya, di situ yang jauh dari matahari gitu. Makanya dia bentuknya itu S. Terus garis bujur itu membentang di permukaan bumi dari atas ke bawah. Nah, garis bujur membelah bumi menjadi bagian barat dan timur. Letak astronomis Indonesia adalah di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, di sini ada soal. Tadi yang halaman 10 tuh yang latihan soal, sila ke 1 sampai 5 sama perilakunya, nanti kalian tinggal dicatat aja, udah dibahas bareng-bareng. Nah, sekarang ada soal 1 sampai 3 ya. 1 sampai 3 itu kalian kerjakan di buku tulis juga. Oke? Kerjakan nanti seperti biasa, kumpulkan. Oke? Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.